Apapun yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat diwujudkannya. Pernahkah Anda berhenti untuk mempertimbangkan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pernyataan itu? Kedengarannya seperti melebih-lebihkan, bukan? Bagaimana sesuatu bisa terwujud hanya dengan cukup percaya? Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa prinsip inilah yang memisahkan yang biasa dari yang luar biasa? Anda mungkin bahkan skeptis sekarang, tetapi menjelang akhir video ini, Anda akan memahami mengapa bertindak layaknya seorang pemenang adalah langkah pertama yang krusial untuk benar-benar menjadi pemenang. Orang-orang menghabiskan sepanjang hidup mereka menunggu momen yang tepat untuk memulai. Mereka berkata pada diri sendiri, ketika saya punya lebih banyak uang, saya akan berpakaian lebih baik. Ketika saya dipromosikan, saya akan berbicara dengan lebih percaya diri. Ketika orang-orang mulai mengenali saya, barulah saya akan bertindak layaknya seorang pemenang. Tetapi apa yang ditemukan Napoleon Hill justru kebalikannya. Anda baru mulai menang ketika Anda bertindak seolah-olah Anda sudah menang. Kedengarannya gila, saya tahu. Tetapi pembalikan logika inilah yang mengubah pikiran biasa menjadi pikiran seorang miliarder. Kebanyakan orang percaya mereka perlu melihat hasilnya terlebih dahulu sebelum mereka bisa percaya. Namun, pencapaian terbesar umat manusia lahir dari keyakinan sebelum bukti, dari iman sebelum fakta. Hill sering mengatakan bahwa kesuksesan bukanlah tujuan, itu adalah keadaan pikiran. Ketika Anda bertindak layaknya seorang pemenang, bahkan tanpa bukti eksternal, Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk menerima kesuksesan sebagai bagian dari identitas Anda. Sains mengkonfirmasi ini. Penelitian dari Harvard University telah menunjukkan bahwa otak tidak membedakan antara apa yang Anda bayangkan dengan intens dan apa yang benar-benar Anda alami. Ketika seorang atlet memvisualisasikan secara mental latihan yang sempurna, area otak yang sama yang aktif selama latihan sebenarnya juga menyala. Ini berarti otak tidak bereaksi terhadap kenyataan, ia bereaksi terhadap keyakinan. Dan jika otak percaya, tubuh merespons. Perilaku berubah, postur berubah, energi berubah, dan dunia merespons getaran baru yang Anda pancarkan. Inilah tepatnya bagaimana Napoleon Hill mengubah hidupnya sendiri. Selama salah satu periode paling menantangnya, ketika ia terjerat utang yang sangat dalam, dan bahkan dicerca oleh keluarganya sendiri, ia dihadapkan pada sebuah pilihan. Ia bisa menunggu sesuatu berubah, atau ia bisa mulai bertindak seolah-olah ia sudah menjadi pria yang ia impikan. Ia memilih jalan yang kedua. Ia mulai berpakaian lebih elegan, berbicara dengan percaya diri, belajar dengan tekun, dan bertindak seolah-olah ia sudah menjadi penasihat terpercaya bagi para pemimpin besar. Ia bangun pagi, mengatur harinya dengan tujuan, dan berbicara dengan orang-orang penting seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari lingkaran mereka. Tak lama kemudian, ia menerima undangan resmi untuk bekerja dengan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Ini bukan kebetulan. Ini adalah manifestasi tak terhindarkan dari keputusan internal. Namun, kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka membutuhkan izin tak terlihat untuk menjadi hebat. Mereka menunggu untuk memiliki saldo yang tepat di rekening bank mereka. Pekerjaan yang sempurna, hubungan yang ideal, sebelum akhirnya bertindak layaknya seseorang yang layak dihormati dan sukses. Tetapi rahasianya adalah sebaliknya. Anda mulai menarik apa yang Anda inginkan ketika Anda sudah berperilaku seolah-olah memiliki hal itu adalah alami. Seolah-olah alam semesta melihat sikap Anda dan berkata, saya mengerti, dia sudah siap. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang membutuhkannya. Ia datang kepada mereka yang siap. Dan persiapan dimulai ketika Anda berperilaku seolah-olah Anda sudah mencapai tujuan. Sekarang, renungkan hidup Anda sendiri. Ketika Anda menghadapi tantangan keuangan, bagaimana Anda bereaksi? Dengan keputusasaan, ketakutan, penarikan diri, atau dengan sikap seseorang yang tahu mereka akan mengatasinya dan makmur? Karena perbedaan sikap inilah yang mendefinisikan siapa yang bangkit dan siapa yang tenggelam. Ketika Anda bergerak dengan percaya diri, meskipun uangnya belum ada di rekening Anda mengirim pesan yang jelas ke alam bawah sadar Anda. Saya adalah tipe orang yang menemukan solusi, bukan tipe orang yang menyerah.
dan alam bawah sadar percaya. Ia tidak menghakimi, ia tidak berargumen, ia hanya melaksanakan. Dan yang paling menarik adalah bahwa sains juga mengkonfirmasi ini. Dalam sebuah percobaan terkenal di Stanford University, orang-orang yang mengadopsi pose kekuatan selama hanya 2 menit, bahu ditarik ke belakang, dagu terangkat, tatapan mantap, mengalami peningkatan terukur dalam testosteron dan penurunan kortisol, hormon stres. Ini berarti tubuh secara harfiah mengubah kimianya ketika Anda bertindak seperti seseorang yang sudah menang. Sikap mendahului hasil. Napoleon Hill percaya bahwa kesuksesan adalah cerminan langsung dari citra diri yang Anda miliki. Jika Anda melihat diri Anda kecil, dunia memperlakukan Anda kecil. Jika Anda melihat diri Anda hebat, dunia mengakui Anda demikian. Inilah yang ia terapkan setiap hari sampai kenyataan itu sendiri tunduk pada keyakinannya. Ia tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia hanya memutuskan untuk membangkitkan apa yang sudah ada di dalam dirinya. Karena di dalam setiap orang terdapat versi diri yang luar biasa, siap terwujud, hanya menunggu satu hal, izin Anda. Ketika Anda memilih untuk bertindak layaknya seorang pemenang, Anda tidak berbohong kepada diri sendiri. Anda mengaktifkan bagian yang paling mulia, paling otentik, dan paling kuat dari esensi Anda. Dan justru keadaan inilah yang mulai menarik orang-orang yang tepat, peluang yang tepat, pintu-pintu yang tepat. Alam semesta tidak merespons apa yang Anda inginkan, ia merespons apa adanya diri Anda. Dan apa adanya diri Anda dimulai dengan bagaimana Anda memutuskan untuk bertindak hari ini. Napoleon Hill mempelajari salah satu pelajaran paling kuat dalam seluruh hidupnya selama percakapan yang akan mengubah jalannya sejarah. Andrew Carnegie, salah satu pria terkaya dan paling berpengaruh di era itu, menatapnya dan bertanya, "Apakah Anda tahu persis apa yang Anda inginkan dari hidup?" Pertanyaan sederhana itu benar-benar membuatnya tidak berdaya. Hill menyadari ia tidak bisa menjawab. Ia menginginkan kesuksesan, ya, tetapi apa arti sebenarnya dari itu? Seberapa banyak kesuksesan? Di bidang apa? Dalam jangka waktu berapa lama? Dengan cara bagaimana? Dan pada saat itulah ia memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah temukan. Kesuksesan menghindar dari mereka yang kurang memiliki kejelasan. Sungguh menakjubkan bagaimana sebagian besar orang hidup dengan tujuan yang begitu samar, sehingga otak mereka sendiri tidak tahu harus mengambil arah mana. Mereka berkata, "Saya ingin bahagia, saya ingin kaya, saya ingin hidup yang lebih baik." Tetapi apa sebenarnya kebahagiaan itu? Apa artinya menjadi kaya? Berapa banyak yang cukup? Hidup lebih baik seperti apa yang Anda cari? Kurangnya definisi inilah yang membuat banyak orang tetap di tempat yang sama, menjalani tahun-tahun penuh dalam siklus frustrasi dan keraguan. Otak manusia tidak bergerak menuju hal abstrak. Ia membutuhkan koordinat yang jelas. Dan Hill memahami bahwa kejelasan adalah kekuatan. Setelah percakapan dengan Carnegie itu, ia memulai sebuah latihan yang akan mengubah segalanya. Ia menuliskan dengan detail yang cermat seperti apa kehidupan idealnya. Ia menggambarkan jenis rumah tempat ia akan tinggal, jenis pekerjaan yang akan ia lakukan, dampak yang ingin ia ciptakan, orang-orang yang akan mengelilinginya, dan bahkan jumlah uang yang tepat yang ingin ia hasilkan. Ia tidak menulis seperti seorang pemimpi, ia menulis seperti seseorang yang menempa kontrak dengan takdirnya sendiri. Dan itulah tepatnya yang mulai mengubah jalannya hidupnya, karena kejelasan mengubah keinginan menjadi perintah. Neuroscience menjelaskan mengapa ini terjadi. Otak kita memiliki sistem yang disebut RAS, sistem pengaktifan retikuler. Sistem ini menyaring miliaran informasi per detik dan memilih apa yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda secara tepat mendefinisikan apa yang Anda inginkan, RAS mulai mengidentifikasi. Di tengah kekacauan hidup, segala sesuatu yang terhubung dengan tujuan Anda. Seolah-olah alam semesta mendapatkan fokus. Anda mulai melihat peluang yang selalu ada, tetapi sebelumnya tidak terlihat, karena pikiran Anda tidak tahu apa yang harus dicari. Napoleon Hill sering mengatakan bahwa kebanyakan orang gagal bukan karena keinginan mereka terlalu kecil, tetapi karena keinginan mereka kacau. Mereka bangun dengan satu ambisi, tidur dengan ambisi lain, dan menghabiskan sepanjang hidup mereka berosilasi antara mimpi dan keraguan.
Dan karena otak itu literal, ia tidak bertindak di hadapan ketidakpastian. Ini seperti mencoba memprogram GPS tanpa memasukkan tujuan. Tidak peduli seberapa kuat mesinnya, jika Anda tidak memberitahunya kemana harus pergi, ia tidak akan bergerak. Hill memahami ini dan mulai mengajari orang-orang untuk mendefinisikan tujuan yang spesifik, hampir dapat dirasakan. Dan yang paling mencolok adalah bahwa kejelasan ini tidak hanya menggeser fokus mental, tetapi juga sepenuhnya mengubah perilaku. Ketika Anda tahu persis apa yang Anda inginkan, Anda mulai bertindak berbeda. Penundaan berkurang, keputusan menjadi lebih cepat, dan tubuh tampaknya merespons arah batin yang baru. Contoh sempurna yang menggambarkan ini adalah kisah atlet Wilma Rudolph. Ia lahir prematur, terkena polio di masa kanak-kanak, dan diberitahu oleh dokter bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Tetapi setiap hari, ia memvisualisasikan dirinya tidak hanya berjalan, tetapi berlari, berkompetisi, dan menang. Ia tidak hanya berharap, ia mendefinisikan apa yang ia inginkan, menjadi wanita tercepat di dunia. Dan itulah tepatnya yang terjadi. Ia menjadi juara olimpiade, memecahkan rekor, dan membuktikan bahwa kejelasan mental lebih kuat daripada diagnosis apapun. Ia sering mengatakan bahwa keinginan yang samar itu seperti kabut, dan kabut tidak pernah membawa siapapun ke puncak gunung. Yang membawa ke puncak adalah peta, dan peta itu dimulai ketika Anda menuliskan di atas kertas apa yang benar-benar Anda inginkan. Untuk alasan ini, Hill mengusulkan latihan sederhana namun transformatif. Ambil selembar kertas dan jelaskan dengan detail maksimal bagaimana hari sempurna Anda jika semuanya persis seperti yang Anda inginkan. Di mana Anda akan bangun, bagaimana bau lingkungannya, dengan siapa Anda akan minum kopi, berapa banyak uang yang akan masuk ke rekening Anda di akhir bulan, dampak seperti apa yang akan Anda ciptakan di dunia, dan inilah rahasianya, menulis tangan. Studi modern dari Princeton University menunjukkan bahwa tindakan menulis manual mengaktifkan bagian-bagian otak yang terkait dengan memori emosional dan konsentrasi mendalam. Ketika Anda menulis apa yang Anda inginkan, Anda tidak hanya merekam kata-kata, Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk bertindak menuju hal itu. Hill merekomendasikan membaca deskripsi ini setiap malam sebelum tidur selama 30 hari. Ia sering mengatakan bahwa sesuatu yang hampir ajaib akan mulai terjadi. Peluang akan muncul, orang yang tepat akan hadir, keputusan akan menjadi lebih mudah. Bukan karena sihir, tetapi karena pikiran akhirnya akan selaras dengan tujuan yang jelas. Kejelasan bukanlah kemewahan spiritual, melainkan alat praktis untuk transformasi. Dan semakin Anda mendefinisikan apa yang Anda inginkan, semakin alam semesta mulai berkolaborasi. Hill menyatakan bahwa perbedaan antara bermimpi dan mencapai adalah perbedaan yang sama antara berkeinginan dan memutuskan. Bermimpi itu ringan, tanpa batasan, fana. Memutuskan itu tegas, sebuah komitmen tindakan. Ketika Anda memutuskan dengan jelas apa yang Anda inginkan, Anda mengirim pesan langsung ke alam bawah sadar Anda. Inilah dia, tidak ada rencana cadangan. Dan keyakinan inilah yang mengubah segalanya. Karena sementara kebanyakan orang menunggu motivasi, mereka yang memiliki kejelasan memiliki arah, dan arah menghasilkan gerakan. Ketika Anda tahu kemana Anda ingin pergi, bagaimana, akan mulai terungkap di sepanjang jalan. Napoleon Hill memahami ini sejak awal, dan itulah mengapa ia menegaskan bahwa pikiran tidak membutuhkan harapan, ia membutuhkan tujuan. Karena harapan membuat Anda terus bermimpi, tetapi tujuan membuat Anda bangkit, bertindak, dan membangun. Dan itulah tepatnya langkah pertama untuk mengubah yang tak terlihat menjadi kenyataan. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu tampaknya runtuh secara bersamaan. Uang habis, teman-teman menghilang, pintu-pintu tertutup, dan bahkan keyakinan seseorang mulai goyah. Pada titik inilah banyak yang menyerah, percaya bahwa alam semesta berkonspirasi melawan mereka. Tetapi justru selama periode kelam inilah, Napoleon Hill menemukan kekuatan paling dahsyat yang bisa dikembangkan oleh manusia, ketahanan. Ia belajar melalui rasa sakitnya sendiri bahwa keberhasilan bukanlah ketiadaan kegagalan,
melainkan kemampuan untuk bangkit 1 kali lebih banyak dari jumlah kali Anda jatuh. Suatu kali, Hill menerima 4 surat penolakan berturut-turut dari penerbit. Semuanya mengatakan hal yang sama. Filosofi semacam ini tidak memiliki pasar. Bayangkan mendengar itu ketika Anda percaya memiliki sesuatu yang mampu mengubah kehidupan banyak orang. Siapapun bisa saja pasrah, bisa saja menyerah, tapi tidak dengannya. Alih-alih menghapus naskah, ia menulis ulang dengan lebih banyak semangat, seolah-olah jutaan orang sedang menunggu kata-kata itu. Dan memang begitu. Bertahun-tahun kemudian, konten itu sendiri akan menjadi salah satu karya yang paling banyak dibaca dalam sejarah pengembangan diri, berpikir, dan menjadi kaya. Pada saat itulah ia menyadari bahwa setiap penolakan, setiap rintangan, setiap kekalahan yang tampak hanyalah ujian untuk mengukur intensitas keinginannya. Hari ini, sains mengonfirmasi apa yang Hill sudah ketahui secara intuitif. Faktor yang paling menentukan keberhasilan jangka panjang bukanlah kecerdasan, bukan pula bakat, melainkan ketahanan. Penelitian dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa individu yang tangguh memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kapasitas adaptasi yang lebih besar, dan kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, melainkan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk terus maju, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Mereka memahami bahwa rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk mereka. Ketahananlah yang memisahkan pemimpi dari pelaku. Setiap orang jatuh, setiap orang gagal, setiap orang memiliki hari-hari ketika mereka berpikir untuk menyerah. Tetapi sedikit yang memilih untuk melanjutkan, dan dalam pilihan Henning inilah yang diulang setiap hari, kebesaran dibangun. Napoleon Hill percaya bahwa kegagalan hanyalah cara hidup untuk menguji apakah Anda benar-benar menginginkan apa yang Anda katakan. Ia sering mengatakan bahwa jika Anda berhenti pada kejatuhan pertama, apa yang Anda inginkan hanyalah kenyamanan, bukan tujuan. Ketika Anda memahami ini, sesuatu berubah dalam diri Anda. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Anda mulai bertanya, "Apa yang ini coba ajarkan kepadaku?" Ini adalah perubahan perspektif yang sederhana, tetapi mengubah segalanya. Kegagalan berhenti menjadi akhir dan berubah menjadi bahan bakar. Penderitaan berhenti menjadi hukuman dan menjadi pelatihan. Dan semakin Anda bertumbuh melalui rasa sakit, semakin tak tergoyahkan Anda. Ada sebuah penelitian menarik yang memperkuat gagasan ini. Para psikolog mengikuti orang-orang yang mengalami kerugian signifikan, kebangkrutan, perpisahan, penyakit, dan menemukan bahwa bertahun-tahun kemudian, mereka yang menafsirkan rasa sakit mereka sebagai pembelajaran menunjukkan tingkat kebahagiaan dan tujuan yang lebih tinggi daripada sebelum trauma. Kesimpulannya jelas, penderitaan ketika dipahami tidak menghancurkan, melainkan menguatkan. Oleh karena itu, ketika semuanya runtuh, ingatlah apa yang Hill pelajari. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dipersiapkan. Apa yang tampak seperti akhir hari ini mungkin hanyalah proses yang diperlukan untuk mengubah Anda menjadi pribadi yang mampu mempertahankan keberhasilan yang akan datang. Dan itulah poin utamanya. Keberhasilan tidak datang untuk menguji kebahagiaan Anda. Ia datang untuk menguji struktur Anda. Tanpa ketahanan, Anda mungkin mencapai, tetapi Anda tidak akan mempertahankannya. Jadi, jika saat ini Anda merasa telah kehilangan sesuatu, jika Anda lelah, jika dunia terasa terlalu berat, tarik saja napas dalam-dalam dan teruslah maju. Keheningan ketekunan lebih kuat daripada kebisingan menyerah. Setiap kali Anda memilih untuk maju, bahkan tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa kepastian, Anda memilih demi masa depan Anda sendiri. Hill percaya bahwa alam semesta menghargai mereka yang terus berjalan bahkan dalam kegelapan. Karena cepat atau lambat, cahaya akan muncul kembali. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa justru malam-malam terpanjang itulah yang mengajari Anda untuk melihat lebih baik. Napoleon Hill menyatakan bahwa iman adalah titik awal dari semua pencapaian. Bukan iman religius, tetapi iman mental, emosional, keyakinan mutlak bahwa apa yang Anda cari sudah menjadi milik Anda secara potensial.
Inilah jembatan tak terlihat yang menghubungkan apa yang Anda bayangkan dengan apa yang Anda jalani. Dan mungkin itulah mengapa Hill menegaskan dengan begitu kuat bahwa sebelum hasil apapun muncul di dunia fisik, ia harus ada sebagai kepastian dalam diri Anda. Segala sesuatu yang pernah diciptakan, mulai dari penemuan, kekayaan, perusahaan, dan bahkan transformasi pribadi, dimulai sebagai sebuah gagasan yang ditopang oleh keyakinan teguh seseorang. Namun inilah poin yang sedikit orang pahami. Iman bukanlah sesuatu yang Anda miliki karena keberuntungan. Itu adalah sesuatu yang Anda latih. Otak adalah mesin yang merespons pengulangan dan emosi. Ketika Anda menegaskan sesuatu dengan kekuatan, emosi, dan konsistensi, Anda secara harfiah membentuk koneksi saraf baru. Dan ketika koneksi ini menguat, pikiran mulai menerima pemikiran itu sebagai kebenaran. Ilmu saraf menyebut ini neuroplastisitas, kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya sendiri sesuai dengan apa yang Anda pikirkan berulang kali. Dan inilah tepatnya yang dipraktikkan Napoleon Hill sepanjang hidupnya, melatih pikirannya hingga menjadi keyakinan. Ia melewati periode ketidakpercayaan yang mendalam, ia dikritik, disebut pemimpi, ditipu oleh rekan-rekan dekat, dan hampir kehilangan segalanya. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah ia hilangkan, keputusan untuk percaya. Hill menceritakan bahwa di salah satu momen tergelapnya, ketika ia tidak melihat jalan keluar, satu frasa muncul di benaknya dan mengubah segalanya. Jika saya tidak percaya sekarang, tidak akan ada yang percaya untuk saya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk hidup seolah-olah keberhasilan sudah dijamin, bahkan jika dunia berkata sebaliknya. Dan yang menarik adalah, tak lama setelah itu, keadaan mulai berubah. Bukan karena alam semesta tiba-tiba menjadi lebih menguntungkan, melainkan karena ia mulai bertindak sesuai dengan gambaran yang ia bawa dalam dirinya. Dan begitulah cara kerjanya untuk siapapun. Dunia tidak percaya pada mereka yang menunggu bukti. Dunia percaya pada mereka yang memancarkan kepastian. Pertimbangkan contoh Bill Russell, salah satu pemain terhebat dalam sejarah bola basket. Bahkan sebelum diakui sebagai juara, ia melangkah ke lapangan dengan perilaku seseorang yang sudah menang. Rekan satu timnya mengatakan energinya berbeda, hampir magnetis. Ia sangat percaya pada kemampuannya sendiri sehingga tubuhnya hanya mengikuti pikirannya. Dan keyakinan inilah yang membuatnya menjadi legenda. Ia tidak menunggu gelar untuk mendefinisikannya. Ia mendefinisikan dirinya sendiri sebelum gelar itu. Napoleon Hill sering mengatakan bahwa iman adalah katalisator pemikiran terbesar dari semuanya. Ini berarti ia tidak hanya menginspirasi, tetapi melipat gandakan kekuatan setiap hal yang Anda lakukan. Jika Anda bertindak dengan keraguan, setiap langkah menjadi berat, setiap rintangan tampak tak teratasi. Tetapi ketika Anda bertindak dengan iman, situasi yang sama menjadi batu loncatan. Karena fokusnya bergeser. Anda berhenti melihat masalah dan mulai melihat tujuan. Dan kemana fokus mengalir, energi pun mengalir. Sains mengonfirmasi ini dengan mengesankan. Studi dari Universitas California menunjukkan bahwa orang yang menumbuhkan keyakinan positif dan afirmatif tentang diri mereka sendiri tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga memiliki tingkat dopamin yang lebih tinggi, neurotransmitter yang terkait dengan motivasi dan tindakan. Dengan kata lain, percaya bahwa itu mungkin secara harfiah mengubah kimia tubuh Anda, menggerakkan Anda. Tetapi ada sesuatu yang banyak orang keliru. Percaya bukanlah menipu diri sendiri. Percaya adalah memutuskan bahwa bahkan tanpa jaminan, Anda akan bertindak seolah-olah Anda sudah memiliki hasilnya. Perbedaannya adalah penipuan diri melumpuhkan, sementara iman membangkitkan tindakan. Iman yang otentik tidak mengabaikan kenyataan, tetapi melampauinya. Ia melihat fakta, mengakui kesulitan, dan masih berkata, "Saya melanjutkan." Ini adalah pilihan sadar untuk menyelaraskan pikiran Anda dengan apa yang ingin Anda wujudkan. Bayangkan bagaimana hidup Anda jika mulai hari ini Anda memutuskan untuk percaya dengan segenap kekuatan Anda bahwa apa yang Anda inginkan sudah dalam proses. Bayangkan berbicara, berjalan, dan bertindak dengan energi itu. Hampir tidak mungkin hal-hal tidak mulai berubah. Karena ketika Anda berubah secara internal, seluruh alam semesta mengatur ulang keadaan eksternal.
untuk mencerminkan vibrasi baru Anda. Dan tiba-tiba, orang yang tepat muncul, pintu-pintu terbuka, dan peluang muncul secara kebetulan. Tapi itu bukan kebetulan, itu adalah korespondensi. Oleh karena itu, praktikkan latihan iman setiap hari. Setelah bangun, katakan pada diri Anda 3 kebenaran yang ingin Anda jalani. Ucapkan dengan keras, dengan emosi. Rasakan suaranya bergetar di dada Anda. Selama 21 hari, ulangi tanpa henti. Anda akan menyadari perubahan-perubahan halus. Suara Anda akan menjadi lebih mantap, keputusan Anda lebih cepat, ide-ide Anda lebih jelas. Ini bukan mistisisme, ini adalah fisika pikiran. Iman adalah energi, dan energi itu berkomunikasi bahkan sebelum kata-kata terucap. Napoleon Hill sering mengatakan bahwa iman adalah kekuatan yang mengubah pikiran menjadi kenyataan. Dan inilah kebenaran yang paling sederhana, namun seringkali terabaikan. Apa yang Anda yakini dengan sepenuh hati membentuk kenyataan Anda. Dan ketika Anda memilih untuk percaya dengan keyakinan kuat, kesuksesan tidak lagi menjadi kemungkinan yang jauh, melainkan menjadi konsekuensi alami. Karena pikiran, tubuh, dan alam semesta mematuhi tatanan yang sama, yang berasal dari kepastian. Rahasia sejati kesuksesan, menurut Napoleon Hill, bukanlah menunggu keadaan yang sempurna, melainkan bertindak seolah-olah keadaan itu sudah ada di sini. Ketika Anda hidup dengan keyakinan ini, dengan iman, kejelasan, sikap, dan ketahanan, dunia akan mulai tunduk pada kepastian Anda. Kesuksesan tidak lagi menjadi pertaruhan, melainkan menjadi sebuah konsekuensi. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, ketahuilah bahwa perjalanan Anda baru saja dimulai. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda satu langkah lebih tinggi, semakin memperluas wawasan Anda, dan membantu Anda menjadi 1% lebih baik dari diri Anda saat ini. Saya berterima kasih karena Anda telah berjalan bersama saya sejauh ini. Dan sampai jumpa di sana, di video berikutnya.